Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gitarius Santoso di pembahasan mata kuliah perencanaan dan pengembangan bisnis. Kita sudah masuk ke modul ke-6 kegiatan belajar ketiga. Saya mau disclaimer dulu untuk materi ini saya buat sebagai belajar mandiri saya. Semoga bermanfaat bagi rekan semua yang menempuh mata kuliah yang sama. Termasuk pembahasan ke sistem pengupahan. Pengertian upah. Upah adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kerja yang dilakukan. Untuk penghasilan digolongkan menjadi 4 bentuk, antara lain upah, tunjangan dalam bentuk natura, fringe benefit, dan kondisi lingkungan kerja yang nyaman. Tujuan pemberian upah adalah sebagai kerjasama adanya perusahaan dengan karyawan untuk stabilitas karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh, pemerintah. Faktor yang mempengaruhi upah antara lain permintaan dan penawaran keterampilan karyawan, organisasi serikat pekerja, produktivitas, kemampuan untuk membayar, biaya, dan pemerintah. Prinsip pemberian upah antara lain memenuhi kebutuhan minimal, mengikat, menimbulkan semangat dan kegairahan kerja, adil, tidak bersifat statis, dan komposisi dari upah yang diberikan. Masalah pengupahan yang timbul, pengertian dan kepentingan yang berbeda mengenai upah, adanya keanekaragaman sistem pengupahan, dan rendah tingkat upah. Untuk sistem pemberian upah dibagi menjadi 3, antara lain sistem upah menurut waktu. Bagi keuntungannya adalah tenaga kerja tidak terburu-buru, bagi yang kurang terampil pun mendapat upah yang sama dan pembayaran yang mudah. Kerugiannya, tenaga yang terampil kecewa dan tenaga yang bekerja secara lamban. Untuk sistem upah menurut hasil, keuntungannya tenaga kerja yang terampil mempunyai semangat kerja yang tinggi, tenaga yang kerja menjadi semangat bekerja, dan kerugiannya tenaga kerja terburu-buru dan kurang terampil menjadi kurang semangat. Yang terakhir adalah sistem upah dengan insentif. Besar kecilnya upah yang dibayarkan pada masing-masing pekerja tergantung dari lamanya bekerja, ditambah tambahan berupa prestasi dan keterampilan dari pekerja. Untuk rangkuman dari kegiatan belajar 3. Upah merupakan segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas budi atas kerja yang dilakukan. Upah diterima karyawan merupakan hak karyawan setelah karyawan bekerja sesuai job deskripsi masing-masing. Sedangkan upah bagi perusahaan merupakan kewajiban yang harus dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara perusahaan dan karyawan. Tujuan pemberian upah adalah agar karyawan bisa melakukan segala sesuatu yang diharapkan perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya upah yang diberikan perusahaan pada karyawan. Faktor tersebut meliputi permintaan dan penawaran, organisasi dan serikat buruh, produktivitas karyawan, kemampuan perusahaan untuk membayar biaya hidup, dan pihak pemerintah. Agar upah diberikan perusahaan dapat mencapai tujuan, maka pemberian upah harus berdasarkan prinsip yang benar. Prinsip tersebut meliputi upah harus dapat memenuhi kebutuhan minimal, mengikat karyawan, menimbulkan semangat dan kegairahan kerja, adil, tak bersifat statis, dan komposisi dari upah yang diberikan harus sesuai. Permasalahan upah yang sering muncul karena adanya pandangan berbeda antara karyawan dan perusahaan mengenai upah, adanya keanekaragaman sistem pengupahan, dan terlalu rendahnya upah. Dan perlu adanya sistem pengupahan yang menguntungkan kedua belah pihak. Berikut rangkuman dari kegiatan belajar 3. Silakan mengerjakan tes formatif 3 yang ada pada modul. Terima kasih telah menyimak paparan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.